Bisa share aja ini. Nah, kelihatan? Pak. Nah, oke. Ini kayak seperti biasa, saya terangin sambil saya coding. Ya, lebih enak kayak gitu, lebih paham. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Dan dulu kita mulai. Dan ini identik dengan simbol ya, simbol dan itu 2 kali. Nah, ataupun tulis bahasa Indonesia bisa juga, bahasa Inggrisnya N gitu. Jadi tunggu, ini saya buat laser aja. Nah, di sini di N apa NN ini bisa ditulis dengan AND gitu. Oke, kita lanjut aja. Nanti operator logik ini seandainya ya, dia ada misal ada 2 kondisi. Di kondisi ini true, di sini kondisi ini true, hasilnya true juga, benar itu. Kalau di logic N ya, kalau di logic N ini. Sedangkan seandainya di ininya misalnya di sini true, di sini false, dia hasilnya tetap false gitu. Nah, sedangkan yang sebelahnya itu juga ini false, ini true, dia tetap false. Jadi intinya kalau logikanya N, apapun yang ketemu dengan false dia akan false gitu logiknya. Kalau misalnya kedapatan yang salah, dia tetap salah itu. Kalau kedua-duanya salah ya berarti salah gitu kan. Jadi logik N gini, sedangkan logik OR atau gitu ya. Kalau OR ini atau bilangnya, jika X ini lebih kecil dari 10, misalnya X ini 5 kan, benar katanya. Itu kalau seandainya X ini lebih besar dari 30, salah. Berarti dia tetap benar, karena atau gitu. Seandainya true benar-benar dia akan benar, sedangkan benar ketemu dengan salah dia akan benar itu. Nah, seandainya yang terakhir itu kalau seandainya dia benar salah, itu salah lagi. Kedua-duanya salah berarti dia nggak salah. Ini operator OR. Kita gunain dua kondisi ini aja. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini contoh penggabungan ya, ada if-nya. Biasanya kalau saya buatnya sih seperti ini benar. Tapi kalau mau lagi saya buat dalam kurung itu. Karena jangan takut itunya kesalahan ya. Biasanya saya buat dalam kurung lagi. Oke, ini contoh soalnya. Oke, yang ada laptop bisa buka laptop ya. Kalau nggak ada, udah nggak apa-apa. Nah, ini kemarin udah contoh ke 15. Oke, kita buat baru aja. Contoh coba 16.js. Nah, di sini kita buat konstantanya umur dengan 24. Nah, di sini katanya jika ini ada kondisinya if ini ya. Jika umur lebih besar sama dengan 20 dan katanya dan umur lebih kecil dari 30. Nah, hasilnya apa itu kan? Kayak konsolognya. Kalau sini katanya saya di usia 20-an tahun. Oke. Nah, kalau kita jalanin ini udah diarahin ke sini ya. Kalau pakai ini langsung otomatis dia. Tinggal kita buat Node.js saja. Node ini coba 16.js. Oke, kita jalanin. Berarti ya. Berarti ini 24 lebih besar nggak sama dengan 20? Ya, benar. Karena ini operator OR, operator AND, dia kedua-duanya harus benar. Baru dia bisa keluarin ini. Nah, misalnya umurnya 24 lebih kecil nggak dari 30? Ya, benar. Berarti masuk. Dan N ini bisa dibuat dengan N gini. Gini N. Kalau saya jalanin.
Oh, kayaknya nggak bisa punya di Node.js nih. Kalau di PHP bisa, kalau N. Ini berarti nggak bisa dia pakai ini. Nanti memang harus apa? Dengan simbol ya. Kalau di PHP itu bisa kita buat dengan N atau OR itu. Oke. Berarti ini nggak bisa kita buat dengan tulisan. Berarti katanya nggak bisa. Oke, berarti udah dapat satu permasalahan ya. Itu kalian bisa buat nanti rangkuman. Oke, ini kita jalanin aja dulu. Nah, kita udah masuk ke statement switch. Switch ini percabangan juga ya. Switch. Nanti di sini ada ininya contohnya. Nah, switch ini sama kayak function gitu. Nah, function itu ada tanda kurung juga. Tapi ya nggak ada pakai titik koma. Nah, di sini kita lanjut aja dulu. Nah, penulisannya nanti ada switch, ada case. Nanti ada kalau seandainya case ini apa? Studi kasus apa namanya? Benar nggak dia itu kalau switch ini? Kalau lebih condongnya nanti seperti ini. Misalnya nih warnanya merah. Di sini otomatis di switch ini warna merah. Apakah di case ini warna merah? Keluarkan. Nah, ini ya ada break juga, nanti kita hapus break ini. Jalan nggak contoh programnya. Nah, ini yang ketiga ada beberapa case dan nanti dia bisa case 1, case 2, case 3 sampai case berapapun. Nah, jadi biasanya itu di percabangan ya, biasanya percabangan misalnya kayak di kampus itu nilai. Misalnya case-nya itu nilainya 86, keluarin dia nilainya A misalnya. Kalau seandainya nilainya 70 ke atas itu B misal gitu. Itu udah mulai switch. Nah, seandainya nggak kita pakai break nih, dia otomatis akan menjalankan case yang berikutnya. Dia akan berhenti seketika ada break. Break ini rem ya, maksudnya rem. Dia akan ngerem. Seandainya ketemu dengan case ini dia akan berhenti gitu. Nah, oke, ini ada studi kasusnya. Kita sepertinya lebih enak kita pahami dengan studi kasus ya. Soalnya ini udah mulai logik, agak pusing-pusing dikit lah, nggak masalah. Nah, ini udah percobaan 17. Kita tentukan dulu nilai konstantanya itu ranking ya. Rankingnya itu sama dengan 2. Nah, gini kalau di Visual Code itu udah ada sendiri ininya ya, bawaannya nih. Tinggal kita tuliskan switch, otomatis ada nih, otomatis sudah ada. Nah, di sini. Nah, ini switch ini sama dengan kondisi kayak di if ada kondisinya. Berarti ada kondisinya, kita buat ini sini. Jadi kayak if gitu juga, intinya sama dengan si ini di kondisi ini. Nah, ini beda, dia tentuin anak dulu, masukin switch-nya itu apa mau di ini. Dah di case ini baru di if kan itu. Nah, jadi misalnya case-nya ini 1, keluarkan hasilnya console log ya. Ini Anda juara 1 aja buat juara 1. Nah, ini ada break ya. Seandainya ada lagi case, buat lagi case kedua. Dia titik 2 ya, bukan titik koma ya. Case ya. Jadi otomatis dia turun dengan tab sendirinya itu. Jadi kita copy aja nih, Anda juara 2. Nah, kita buat case ketiga. Case 3. Ini sama dengan if nih sebenarnya. Rank lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi cuman
logiknya aja, lebih enak pakai yang mana gitu. Biasanya kalau programming nanti tahu dia, oh ini panjang codingnya, kita pakai ini aja lah itu. Seandainya pusing dia nggak sama ini, udah dia pakai ini itu. Biasanya ada pilihan-pilihan, makanya banyak jalan menuju Roma. Biasa kalau di ngodingan itu nggak mungkin putus asa, pasti ada jalan yang lain itu. Oke, setelah itu nih default ya. Sini dalam ini belum ada defaultnya, nanti kita pelajari default. Nah, kalau seandainya nih saya jalanin ini udah siap Node.js, Node coba 17.js. Aduh. Nah gini, ini hasilnya mana nih? Kalau saya buat rank 2, yang keluar ini atau ini yang keluar? Halo? Pusing? Ini seandainya nih saya jalanin program ini. Ranknya 2 katanya. Sini saya 2. Yang dijalanin ini atau yang ini? Coba jawablah, satu aja boleh. Atau dia keluarin ini sama ini gitu, dua-dua. Dua ya Pak? Hah? Yang 2 keluarnya? Yang 2 ini aja? Ya. Yakin? Hah? Yakin? Katanya rank di sini 2, berarti di sini kalau kita logiknya ini di sini 2. Case-nya 2. Berarti ini jalanin nah gitu. Yakin ini? Atau ini? Case 1 sama case 2 Pak yang muncul. Case 1 sama case 2 ini muncul? Iya Pak. Salah berarti. Yang keluar ini sama ini. Kita coba. Nah, juara 2 dan juara 3 keluar. Nah. Kenapa? Karena di sini saya nggak buat break. Breaknya hilang. Nah, sebenarnya kalau saya buat seperti ini, saya berhentiin dia. Misalnya seandainya 2, ada nggak di sini? Jalanin ini pertama. Oh, nggak sama sama saya. Lewatin. Jalanin ini. Oh, sama. Udah, keluarkan dia. Ada perintah lagi break, rem. Jadi kalau saya jalanin ini, jadi udah keluarnya satu aja itu. Oke, seandainya nih saya nggak apa? Saya matiin ini. Saya ganti ini jadi 1. Yang keluar ini sama ini. Nah, yang keluar ini sama ini. Ini logic ya. Ini udah mulai ke logic. Pusing-pusing dikit nggak apa-apa tuh. Obat. Oke, ini saya kembaliin. Berarti ini udah betul. Kalau seandainya 3, berarti dia akan membaca ini. Nah ini. Makanya kalau saya ajarin ini memang nggak menarik sebenarnya. Saya kuliah dulu seperti ini. Menarik nggak? Jadi kalian pasti bosan. Nah, jadi makanya saya rubah pola pemikiran kemarin. Kita rubah jadi ke HTML dulu. Kalau gini, dari awal saya pelajari ini, kalian mungkin udahlah, ngapain sih? Bosan jadinya. Nah, di kuliah saya dulu, saya nggak dikasih hasil akhirnya tuh apa sih jadinya? Nanti kalau saya ini, di akhir-akhir nanti kita munculkan di HTML-nya. Jadi, dari mempelajari kita nih, tadi ada hasilnya, bisa kita keluarin ini. Nanti dengan cara itu kalian bisa pikir ini bisa kita gunain nih di ini, bisa kita gunakan di pemrograman selanjutnya itu. Oke? Masa pusing, masih ini kali ini, pagi kali. Oke, lanjut aja dulu ya.
Nah, ini saya katakan tadi ada defaultnya. Seandainya nilainya ini ya di sini, ini hitam. Di sini kan case-nya nggak ada nih, warna merah, kuning, hijau. Tapi nggak ada. Sama kayak di perulangan if kemarin, if else. Jadi dia akan nampung di defaultnya. Jadi akan dinampung di else-nya itu. Sama kayak switch itunya. If else ini mirip sama, cuman penulisannya aja berbeda. Nah, seperti ini. Nah, kalau kondisi if kan seperti ini ada else-nya. Dia akan nampung di sini. Sedangkan dia ini akan nampung di sini gitu. Mirip-mirip. Sedangkan di if ini bisa banyak ada elif. Nanti di bawah lagi ada elif gitu. Bisa banyak juga sama dengan ini. Oke? Nah, makanya kalau seandainya kalian ngoding kebanyakan nggak akan sama. Nggak akan mirip satu dengan yang lain. Jadi seandainya mirip, udah itu artinya copy paste. Nggak akan sama. Nama variabelnya itu pasti berbeda. Misalnya nama variabelnya apa misalnya? Kondisi. Jadi yang lain nggak mungkin kondisi juga ataupun dibuat apa kondisi A misalnya. Pasti berbeda. Nggak akan sama tuh ngoding orang ngoding itu. Punya gaya apa? Gaya coding sendiri biasanya. Nah, ini ada breaknya. Ada breaknya, ada defaultnya ya. Kita coba lagi. Coba 18.js. Oke. Ini kita clear. Oke. Oh, ini sama ya. Kita copy aja nih. Copy sama yang 18. Oke, sama. Nanti ini rank 5. Ini juara 1, juara 3. Udah, sini aja sampai ini. Nah, sini kita buat default. Nah, ini udah ada sendiri defaultnya. Apa gitu. Tinggal keluarkan. Anda tidak juara tuh. Anda belum beruntung. Anda belum beruntung, alih-alih ya. Nah, sedangkan di ini di default biasanya nggak pakai lagi break biasanya. Kita nggak pakai break lagi dia. Nah, kalau di sininya, nah. Oh ada break dia. Oke, biasanya saya nggak pakai break lagi karena udah nilai akhir. Oke, kita ikutin aja perintah mereka. Kalau nggak pakai break, udah gini aja. Biasanya nggak pakai break lagi, otomatis. Coba kita uji coba lagi. Coba nih not. Nah ini otomatis dia akan membaca default ini. Coba 18.js. Nah, Anda belum beruntung. Seandainya saya matiin ini, misalnya jalan juga. Nah, karena udah nilai akhir. Ngapain lagi pakai break? Tapi ya udah, kayak ikutin aja codingan mereka gitu. Nah, seandainya ini sama juga kita nih kan. Kalau kita 3, dia juara 3. Nah, sama kayak itu. Oke. Untuk switch case kayaknya udah paham lah nih. Nah, habis. Ada pertanyaan? Ini nggak banyak dari cuma switch case, masalah switch case ya. Dan beberapa kondisi. Berarti clear. Oh ya, saya belum SS. Bisa lihat videonya sebentar Pak? Terus nampak aja. Saya mau SS dulu biar ada bukti aja. Oke ya, 1, 2, 3. Oke. Udah. Ada yang pusing? Pastilah. Pasti. Karena kalau ngoding ini, kalau nggak dimulai dengan keyakinan, misalnya yakin kita bisa, itu nggak akan bisa itu.
Jadi agak susah kita belajarnya. Habis itu harus ada senjata ya, ada alat-alatnya. Nah, jadi langsung praktek itu. Tapi kalau cuma dengar aja gitu, mungkin apa sih di ngomonginnya itu? Apa sih itu? Jadi terkejut nanti waktu dapat tugas itu ya. Aduh tugas, aduh sakit kepala nih. Oke, ini ke depannya agak longgar dikit ya. Jadi kalian ini aja dulu, kalian padatin dulu cara-cara kalian gimana. Ya, jadi nggak terlalu banyak lagi apa. Nah ini kalian udah mulai kuis nggak? Apa UTS? Apa? Midterm. UTS udah mulai, ada yang udah mulai? Minggu depan. Hah? Minggu depan. Ada Minggu yang- depan semua ya? Oke. Minggu depan. Aduh, saya apa saya kasih nih? Oh lah, udah lah. Berarti minggu depan dah mulai ya pertemuan 8 berarti ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini sejauh ini? Ini udah jauh nih. Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri aja. Masalah lama nih. Kalau saya lihat udah mulai ini pusing. Ini sebentar lagi saya kirim ininya PowerPoint-nya ya, biar diuji coba. Saya lupa saya kirim kemarin. Saya lagi sibuk inilah ada sama di kampus. Kami lagi siapin e-learning. Jadi kalian nanti kirim tugas lewat e-learning semua di situ. Ujian pun nanti akan diselenggarakan di situ. Ujian akhir nanti. Ini dan sekarang saya juga lagi siapin absensi ya. Jadi absensinya online gitu. Ini lagi saya siapin ya. Jadi semester ini mungkin belum jalan oke. Semester 2 mungkin. Semester 3 ya 2 lah jalan, nanti udah mulai seperti biasa ya. Dan ini saya ingatkan kalian untuk pakai email yang aktif ya. Nanti kita ke depan ini saya mau verifikasi email ya. Nanti kalian ada recent email biasanya. Nanti kalian klik itu, kalian harus aktifkan di Gmail-nya. Nanti akan terkirim link gitu. Jadi ke depannya ini kalian pakai email ini. Oh ya, saya pun ada arahkan ke email kampus nanti jadinya. Kalau kami kan pakai mirza@utu.ac.id. Nanti kalian ada siapa misalnya Irwanda kayaknya NIM dikasih NIM @mhs.utu.ac.id. Nanti kalian dapat email itu. Nah, nanti kedepannya ya memang harus pakai email itu semua. Tapi jangan gunain email tuh untuk main ini Facebook atau apa itu kan. Gunakan untuk pendidikan. Kayak pendaftaran di akademia.edu apa misalnya. Oke. Oke, sampai ini aja udah nih 2 menit lagi kita akhiri. Ada pertanyaan? Udah ngerti semua kan? Ini video ini masukin ke YouTube nggak, Pak? Iya, masukin ke YouTube. Yang kemarin saya lupa juga YouTube-nya. Saya lupa upload-nya. Nanti ulang-ulang aja nggak apa. Saya lagi garap ini juga nih video yang 10 menit tuh. Biar enak belajarnya lebih kecil-kecil. Kita pelajari apa ini dan apa or itu kan. Biar enak dipelajari. Oke? Selesai? Nggak ada pertanyaan lain? Kalau nggak kita tutup? Yalah, nggak ada? Aman? Oke lah ya, kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.